saudaraku, satu hal yang harus kita mengerti. Selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan itu tetap ada, masalah itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, lewat persoalan hidup itu, kita melihat rancangan Tuhan yang indah. Haleluya. Bila ada persoalan, janganlah putus asa. Bila datang pencobaan, pandanglah pada Tuhan. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus bersandar kepadanya, orang-orang yang mau terus mencari Dia, orang-orang yang hanya mau hidup melakukan kehendak-Nya. Ingat baik, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan, ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup, kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Lewat persoalan hidup, kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup, kita tahu apa yang Tuhan inginkan.
mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berbicara bagi kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman ini, lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan Ratapan pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama dan seterusnya, maka kita akan menemukan bahwa didikan Tuhan itu berlangsung secara terus-menerus. Bahkan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan mencatat begini, Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Saudara, hidup sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa ada proses pendewasaan yang harus kita lalui dalam hidup ini. Dan tentu proses pendewasaan ini akan mengubah kita menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam proses pendewasaan inilah kita akan melihat bahwa sesungguhnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Saudaraku, untuk mampu melihat akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu, maka sebagai orang percaya kita harus melihatnya sampai kepada hal-hal yang paling mendasar. Jadi kita tidak bisa melihat berkat Tuhan itu hanya sebatas kepada berkat-berkat yang luar biasa yang kita terima. Berkat-berkat yang bisa menyenangkan hati kita, memuaskan hati kita. Berkat yang kita anggap itu membahagiakan bagi kita. Kita tidak boleh mengukur kasih setia Tuhan dengan hal-hal seperti itu saja, saudaraku. Tetapi kalau kita masih menghirup nafas hidup saat ini, itu artinya kasih setia Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab nafas hidup ini kan milik Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak orang percaya yang hanya mengukur kasih setia Tuhan dengan berkat-berkat jasmani yang mereka terima. Barulah mereka bisa berkata, Tuhan itu baik, Allah itu luar biasa. Saudara perhatikan baik, sesungguhnya bagi orang percaya berkat Tuhan tidak dapat diukur hanya semata-mata dalam bentuk berkat jasmani seperti itu. Tidak dapat diukur hanya dengan uang, makanan, pakaian, rumah, mobil mewah, dan berbagai fasilitas hidup yang menyenangkan yang bisa dinikmati. Namun yang terpenting adalah ketika kita mampu melihat berkat-berkat kekal yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari, di mana kita harus berjuang untuk mencapai berkat-berkat kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat kekal itu akan kita capai tentu lewat berbagai proses pendewasaan yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang di dalam proses itu akan menyakitkan bagi kita, tetapi disitulah kita akan belajar. Lewat proses yang menyakitkan itulah kita akan mampu melihat bahwa Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang sangat luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini artinya hidup yang dijalani ini seringkali bisa begitu menyakitkan, karena tidak ada kesejahteraan, karena tidak ada kebahagiaan. Bahkan hidup yang dijalani seringkali rasanya seperti orang yang sudah tidak lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara perhatikan baik. Jadi
Di saat orang percaya mulai menaruh hati hanya kepada perkara-perkara yang fana, yaitu perkara-perkara duniawi seperti makan, minum, pakai, dan sebagainya yang kita anggap itu membahagiakan. Lalu ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit yang harus kita lewati di dalam hidup ini, maka jiwa ini akan selalu merasa tertekan. Akan menjadi berbeda, saudaraku, jika kita mulai merubah cara pandang kita terhadap semua itu, di mana kita tidak lagi membiarkan diri kita terikat dengan berbagai kesenangan dunia yang fana itu, kesenangan dunia yang hanya sementara itu. Lalu kita mulai mengarahkan hati kita hanya tertuju kepada perkara-perkara kekal yang disediakan Tuhan, maka kita akan mampu melihat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saudaraku, Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 menulis, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23, selalu baru setiap pagi, besar kasih setiamu. Ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, perhatikan itu. Jadi sebagai orang percaya kita harus tetap menyadari bahwa proses pendewasaan dan pembentukan yang Tuhan lakukan bagi kita supaya menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki, itu akan berlangsung setiap hari. Setiap hari, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Ada pembentukan terus-menerus. Itulah sebabnya kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa setiap saat tidak ada yang lain yang kita ingini di dunia ini selain hanya menginginkan Tuhan saja. Itulah yang akan membuat kita mampu berkata, Tuhan adalah bagianku. Itulah kenapa, saudaraku, betapa pentingnya sebagai orang percaya kita harus terus-menerus menambatkan hati kita hanya kepada Tuhan saja, terus melekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan kami sadar sungguh saat ini bahwa setiap hari kami akan melewati proses hidup, sekalipun itu menyakitkan, tetapi kami tahu bahwa di balik proses itu Tuhan akan mendewasakan kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.